Saya setahun tidak diundang. Dia memang pantas tidak Ini diundang. baru 2 bulan. Kalau Trimedia memang nggak harus diundang dia. Pertanyaannya, waduh, kok Rocky Gerung diundang gitu ya? Oke, ya anggap aja Karni Ilyas akal sehatnya pulih gitu. No Karni, no berani, itu poinnya tuh. Oke, saya cari akal dulu ya supaya karena udah lama nggak diundang, saya udah lupa grammar dari ILC. ILC sekarang jadi Indonesia Lawyers Crying, tempat lawyers mengadu dan marah-marah gitu. Lawyers Crying. Tapi itu masuk akal karena akhirnya orang nggak tahu kemana menyalurkan kemarahan publik itu. Ya ke ILC itu. Karena ini lembaga penampung kemarahan publik itu. Terima kasih tadi Nasir Jamil dan Trimedia berupaya untuk membakar rumah saya tuh. Mencoba membakar rumah saya, tapi itu nggak mungkin terbakar. Atau nggak ada orang yang akan bakar rumah saya karena nggak ada kamar khusus di situ. Kalau dalam pikiran Bonyamin tadi. Dan nggak ada proposal $100 juta di situ tuh. Buat apa itu? Saya senang Bonyamin tadi makin lancar untuk mengaktifkan nalar intelijennya. Sehingga seharusnya Bonyamin ini dapat anugerah adiaksa itu. Karena jaksa bersumpah tidak akan menerima janji atau memberi janji. Sumpah itu justru yang diucapkan oleh Bonyamin tadi. Sementara ibu jaksa justru menghalangi pemenuhan janjinya sendiri itu. Jadi itu soalnya, dan Trimedia anggap saya akan mencari tahu. Saya nggak akan mencari tahu apa yang terjadi di lantai 3 gedung itu. Yang saya ingin cari tahu adalah mengapa emak-emak tidak ingin tahu keterangan dari Mahfud MD. Tidak mau tahu keterangan dari juru bicara presiden. Tidak mau tahu keterangan dari KSP. Jadi itu yang lebih menarik sebetulnya. Mengapa sekarang rakyat tidak mau tahu keterangan pemerintah? Sehingga orang mungkin menganggap ini judulnya ini secara grammar keliru tuh. Waduh, kok Kejaksaan Agung terbakar. Kata waduh itu nggak ada gunanya kalau di ujungnya terbakar. Kalau dibakar maka itu ada gunanya. Jadi kuriositas itu yang orang anggap, tapi saya bisa bayangkan mungkin 14 jam Karni Ilyas mesti rapat dengan timnya untuk memilih judul gitu. Terbakar atau dibakar. Nah, penyelesaiannya adalah dikasih tanda tanya. Biasanya begitu tuh, dikasih tanda tanya di belakangnya tuh. Dan itu udah standar kuriositas yang sebetulnya membuka kecurigaan makin jauh tuh. Nah, sebetulnya bagi saya gedung Kejaksaan Agung tidak terbakar. Yang terbakar itu adalah pasar, yaitu pasar gelap keadilan. Jadi yang ada di depan kita gambar itu gambar pasar gelap kekuasaan, black market of power. Karena di situ terjadi transaksi ketidakadilan. Jadi saya nggak peduli itu mau gedungnya Anies atau mau gedungnya Seknek, nggak ada relevansinya buat saya. Dia menyimpan heritage-nya itu adalah justice. Dan karena itu publik Indonesia menganggap bahwa biarkan aja gedung itu jangan diperbaiki lagi. Karena dia akan menjadi heritage, yaitu orang akan kenang bahwa itulah pasar gelap keadilan. Jadi jangan diperbaiki itu. Saya usulkan supaya jangan diperbaiki, biarkan itu mangkrak seterusnya, bahkan dengan jelaga yang masih menempel di dindingnya.
Supaya ada pelajaran sejarah. Orang akan ingat dia jadi monumen pemberantasan korupsi itu.